Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I hope you in a good condition. And don't forget to stay at home because in we country now there are many problem, yeah, like COVID-19, yeah. So don't forget to stay at home dan selalu mematuhi protokol kesehatan, ya seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain-lain sebagainya yang menyangkut protokol kesehatan itu sendiri. Dampak yang terjadi akibat virus corona ini adalah membuat kita harus melakukan proses pembelajaran secara daring online. Namun saya harap walaupun pembelajaran kita lakukan secara daring online tidak menyurutkan semangat kita untuk menuntut ilmu, ya. Namun sebelumnya I'm so sorry ya. Saya minta maaf kepada kalian semua karena mungkin di sini agak berisik ya, karena di sini tempat tinggal saya berdekatan dengan jalan raya. Jadi mohon dimaklumi banyak kendaraan ya. Oke. Before we continue to the material ya, sebelum kita lanjut ke materinya, I will to introduce myself to you all. Ya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu kepada teman-teman semua, pada kalian semua. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, seperti itu ya. Okay. My name is Hauf Manaban. You can call me Mr. Hauf. It's okay. Up to you ya. I'm from Ambon ya. Saya berasal dari Ambon dan dari Maluku. And nice to meet you ya. Senang bertemu kalian semua. Untuk perkenalan sudah, karena perkenalan juga sudah selesai. Let's open our class by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Before we continue to the material, who knows today we learn about what? Jadi sebelum kita lanjut ke materinya, di sini siapa yang tahu hari ini kita belajar apa? Okay. Today we learn about preposition ya. Hari ini kita akan belajar tentang proposition. Nah, pasti dalam benak kalian semua bertanya-tanya, apa sih proposition itu? What is proposition? Ya. Oke. Sebelum kita membahas lebih dalam materinya, kita harus tahu dulu nih apa itu proposition. Nah, okay. A proposition is a word or group of words used before noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationship, or to introduce an object. Ya. Jadi proposition adalah kata atau sekelompok kata yang digunakan sebelum kata benda, kata ganti, atau frase kata benda yang untuk menunjukkan arah, waktu, tempat, lokasi, hubungan spesial, atau untuk memperkenalkan suatu objek, seperti itu. Ya. Nah, untuk pengertian saya harap kalian sudah paham apa itu proposition dalam pengertiannya. Setelah mengetahui pengertian dari proposition, kita juga harus tahu nih kata-kata dari proposition itu sendiri. Apa saja sih kata-kata proposition itu? Nah, di sini banyak sekali kata-kata proposition, namun tidak mungkin kita harus menyebutkan semua di antara semuanya ya. Tidak mungkin kita menyebutkan semua kata proposition itu, jadi kita hanya mengambil sebagian saja dari kata-kata proposition itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa kata-kata proposition. Untuk yang pertama, di situ ada with, ada at, from, in, on, by, before, between, and others ya, dan lain-lainnya, karena masih banyak dan tidak bisa kita sebutkan satu persatu seperti itu. Nah, itu baru beberapa dari kata-kata proposition yang ada, karena begitu banyak sekali kata-kata proposition yang tidak mungkin kita harus menyebutkan satu persatu ya.
Nah, jadi jika teman-teman menemukan satu kalimat atau satu kata yang yang terdapat kata with, at, from, in, on, by, before, and others, dan yang lainnya, itu bisa ditebak oleh teman-teman sendiri, oleh kalian sendiri, bahwa itu adalah kalimat atau kata proposition, ya. Itu adalah kata proposition karena di depan di awal sebuah kata benda atau kata sifat atau kata ganti itu terdapat, jika terdapat with, at, from, in, on, by, before, nah itu bisa disebut kata proposition, seperti itu. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh dari kata proposition, ya, dari kalimat proposition. Seperti yang pertama ada with, dengan, ya. Contohnya, I was chatting with Elsa when Anna come in. Ya, aku sedang mengobrol dengan Elsa ketika Anna masuk. Nah, Elsa ini adalah kata benda, ya, noun. Dan sebelum kata noun atau kata benda itu ada with, ya, proposition. Berarti itu sudah termasuk kalimat proposition, ya. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada at. At itu artinya di atau pada, ya. Contohnya, my mother is waiting for you at home, ya. Jadi artinya ibuku sedang menunggumu di rumah. Nah, untuk kata propositionnya yaitu at, dimana di. Nah, sesudah at ada home, berarti rumah. Itu adalah noun, kata benda. Jadi di sini sudah dipastikan bahwa ini adalah kalimat proposition, berarti seperti itu, ya. Oke, contoh selanjutnya ada on, yang artinya di, pada, di atas, ya. Oke, untuk contohnya ada the cat is laying on my bed, ya. Artinya kucing itu sedang berbaring di atas kasur saya. Nah, on artinya di, pada, di atas. Nah, dan di kalimat ini ada kata on my bed, di atas kasur saya. Nah, kasur saya itu artinya noun. Noun itu kata benda. Otomatis bisa disimpulkan bahwa kalimat ini adalah kalimat proposition, seperti itu, ya. Lanjut ke contoh selanjutnya ada by. By itu dengan atau oleh, itu artinya. Oke, contohnya itu every day she goes to school, ya. Every day she goes to school by bus. Jadi artinya setiap hari dia pergi ke sekolah dengan naik bus, ya. By artinya dengan. Nah, di sini ada juga tuh kata by di dalamnya. By bus. Nah, bus ini adalah noun, kata benda, ya. Otomatis di sini sudah dipastikan bahwa ini adalah kalimat proposition, seperti itu. Nah, saya harap di sini teman-teman bisa paham, ya. Kalian bisa paham semua apa yang saya jelaskan dari pengertian dan contoh, seperti itu. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya berikan kepada kalian hari ini. Oke? Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk proses pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan bisa bermanfaat juga untuk orang lain, ya. Pesan dari saya sendiri kepada kalian semua, jangan pernah berhenti belajar untuk menggapai cita-cita kalian. Dan jika kalian bingung tentang ini, kalian bisa bertanya mungkin di minggu depan atau kapanpun. Saya tetap stay menunggu kalian jika kalian ada pertanyaan, ya. Satu pesan juga dari saya, jangan lupa tetap stay di rumah, ya. Always stay at home, ya, karena sekarang masih di masa pandemi, ya, masih
Jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan lain-lain sebagainya ya. Dan tetap sehat untuk kalian semua, jangan lupa belajar. Oke, semoga hari ini bisa ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Mungkin sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Let's close our class by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Saya Hafun Aban. See you next week and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.